sama Praurang. Dan di situ aku punya rumah, itu rumahnya itu dari bambu itu ya teman-teman. Kalau umpama numpang di si A gitu ya, itu nggak nyewa ya teman-teman, cuma numpang. Kemudian kalau yang punya tanah itu mau apa, mungkin tanahnya mau digunakan gitu ya, jauh-jauh hari itu ya dikasih tahu lah orang tuaku kalau tanahnya itu mau ditempati. Dan kenapa aku trauma, karena dulu itu waktu aku kelas 3 SD itu di Banyuwangi itu ada tsunami ya, tsunami yang seluruh Banyuwangi itu semua pantainya itu kena tsunami. Cuma alhamdulillah di tempatku kena tsunami, cuma ya korbannya nggak begitu banyak kayak di tempat-tempat lain, jadi aku nggak kerasan. Waktu tsunami itu aku masih kelas 3 SD, masih inget banget waktu itu malam-malam orang teriak-teriak tsunami tsunami. Setiap purnama itu mesti air laut tuh meluap ya teman-teman ya, meluap. Dan airnya tuh kalau udah meluap itu kadang bisa masuk sampai rumah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vlog Hongkong. Nah, di video kali ini aku mau berbagi cerita ya sama kalian semua. Buat subscriberku dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih karena sudah support channel aku. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau bercerita ya teman-teman ya, sambil nggak ada konten, nunggu hari ini aku mau masak tapi belum waktunya. Dan aku di sini mau sedikit cerita buat kalian semuanya. Dan sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Di ceritaku kali ini aku mau cerita buat kalian semua dari mulai aku kecil ya, dari aku berapa saudara. Aku ada 4 saudara ya, dan aku anak yang pertama, dan kedua adikku cewek, dan yang satunya cowok. Yang cowok nomor 3, dan aku anak pertama. Nah, aku datang dari keluarga yang dibilang sulit ya dulu waktu kecil. Dulu orang tuaku, sekarang juga masih, orang tuaku mata pencariannya adalah nelayan ya, di pantai ujung timur Banyuwangi sana. Orang tuaku, bapakku terutama adalah nelayan, yang kerjaan bapakku itu ikut perahu orang itu ya, maksudnya nggak punya perahu sendiri, kerjanya numpang sama perahu orang. Dan di situ aku punya rumah, itu rumahnya itu dari bambu itu ya teman-teman ya, kayu, terus apa namanya, dindingnya itu bambu ya. Dan itu pun bukan di tanahnya sendiri, numpang di tanah orang lain. Karena memang dulu kan orang tuaku datang ke situ itu sebagai seorang perantau, jadi belum langsung punya tempat untuk tanah sendiri ya, jadi harus numpang sana sini, pindah sana sini. Pertama-tama dulu memang numpang di rumah orang, terus lama kelamaan bisa bikin rumah, yaitu rumah dari dindingnya bambu itu, tapi masih numpang di tanah orang lain. Dan sampai tapi aku lahirnya nggak di situ ya, tepatnya di Gerejakan, tapi aku lahirnya di kota lain, desa lain, maksudnya beda desa. Kemudian setelah aku berusia 4 tahun, orang tuaku pindah ke Gerejakan karena mata pencarian bapakku itu nelayan, jadi ibuku mengikuti bapakku ke Gerejakan. Dan akhirnya tapi
aku dibawa ke sana. Dan akhirnya waktu sekolah TK aku nggak tinggal di sana ya, aku ikut nenekku di tempat desa kelahiranku, maksudnya di cuma tetangga desa gitu. Dan di sana pun aku punya 3 adik ya. Adikku ketiganya lahir di Gerejakan, cuma aku sendiri yang nggak lahir di Gerejakan. Kemudian ketika aku TK ikut nenekku dan TK 2 tahun, kemudian aku SD baru ikut orang tuaku sendiri. Nah, di Gerejakan itu aku sekolah SD ya. Di sana masih rumahnya juga masih bambu, masih tanahnya masih numpang ke sana ke sini. Kalau umpama numpang di si A gitu ya, itu nggak nyewa ya teman-teman, cuma numpang. Kemudian kalau yang punya tanah itu mau apa, mungkin tanahnya mau digunakan gitu ya, jauh-jauh hari itu ya dikasih tahu lah orang tuaku kalau tanahnya itu mau ditempati. Jadi dan kita akhirnya cari tempat lain, ada orang lain yang baik menawarkan tanahnya untuk dibikin apa, ditinggal di situ, tapi rumahnya tetap bangun sendiri ya. Jadi rumah yang dari kayu dan dinding bambu itu kita gotong, pindah, tapi nggak jauh sih ya, cuma berapa meter. Di situ kita tinggal, kemudian punya adik lagi. Pokoknya setiap pindah rumah itu selalu apa, adiknya itu selalu ada mesti. Jadi setiap pindah rumah itu udah nggak bisa aku hitung ya, udah apa, udah lupa, terlalu sering pindah rumah. Kemudian dan yang terakhir itu ya pindah kelas 6 SD itu udah mau pindah lagi, tapi itu pindahnya nggak ke tanah orang ya teman-teman ya, ke tanah apa, milik perhutani, milik pemerintah. Itu di sana ada orang jual rumah, tetap rumahnya itu juga ini apa, dari bambu, cuma di situ tanahnya bukan tanah milik perorangan, tanahnya itu dari di pinggir hutan gitu ya, dan tepat di bibir pantai persis sekali. Apalagi setiap tanggal 15 itu setiap purnama itu mesti air laut tuh meluap ya teman-teman ya, meluap. Dan airnya tuh kalau udah meluap itu kadang bisa masuk sampai rumah. Tapi waktu itu aku gini ya, aku nggak kerasan gitu tinggal sama orang tuaku, karena apa, di bibir pantai kalau malam itu suara ombaknya itu apa, terlalu keras itu ya. Aku trauma teman-teman dulu, mengulang yang itu sudah kelas 6 SD. Dan kenapa aku trauma, karena dulu itu waktu aku kelas 3 SD itu di Banyuwangi itu ada tsunami ya, tsunami yang seluruh Banyuwangi itu semua pantainya itu kena tsunami. Cuma alhamdulillah di tempatku kena tsunami, cuma ya korbannya nggak begitu banyak kayak di tempat-tempat lain, jadi aku nggak kerasan. Waktu tsunami itu aku masih kelas 3 SD, masih inget banget waktu itu malam-malam orang teriak-teriak tsunami, tsunami. Dan akhirnya aku bapakku masih di tengah laut ya mencari ikan. Waktu itu ibuku hamil adikku yang nomor 3 kayaknya. Kemudian aku langsung ditarik, lari, ngikutin orang-orang itu ya, lari. Apalagi waktu itu belum ada listrik ya, belum masuk listrik di kotaku, karena kotaku itu memang harus melewati hutan yang sangat terbilang sangat apa, panjang ya, berapa kilo. Jadi untuk listriknya itu ini ya apa, belum masuk. Jadi gelap-gelap itu lari tengah malam, pokoknya lari aku sama ibuku di apa, tangannya itu dipegangin gitu ya. Terus habis itu lari, nggak taunya udah nyampe agak jauh gitu ya, udah agak aman. Yang aku pegang itu ternyata bukan tangan ibuku ya teman-teman ya, masih waktu itu masih kecil.
Jadi aku kayak mau nangis, tapi untung aku ini ya, maksudnya tuh nggak cengeng, maksudnya tuh ya emang aku orangnya cengeng, tapi waktu itu entah kenapa nggak nggak nangis gitu loh. Dan yang aku pegang kan bukan tangan ibuku. Terus akhirnya aku langsung naik ke pickup itu, bak pickup itu aku ikut naik ke sana, mau ngungsi ke desa yang agak jauh ya. Tak itu ya, di perjalanan itu orang lari-lari itu ya, masih sempet-sempetnya yang bawa sapinya, masih sempet-sempetnya bawa baju. Pokoknya lucu sekali ya kalau inget. Walaupun tapi ibuku nggak mikirin bawa baju, nggak mikirin bawa apa, yang penting nonton aku sama gendong adikku yang nomor 2 dalam keadaan hamil ya, hamil adikku yang nomor 3 itu ya. Terus lari tuh, akhirnya aku naik pickup itu ya, untung alhamdulillah ketemu di pengungsian, maksudnya di tempat ngungsi itu ketemu lagi sama ibuku, alhamdulillahnya ya. Nah itu ceritanya kenapa aku trauma sama suara ombak. Nah kemudian setelah kelas 6 SD itu dapat setengah tahun ya, aku ikut orang tuaku, tapi masih sekolah itu hampir kelulusan. Kemudian aku udah ini nggak kerasan tuh ya dengar suara ombak setiap malam itu, mau tidur itu ya kupingku tuh tak tutup gini. Pokoknya itu bagaimanapun caranya supaya aku nggak dengar suara ombak. Tapi kalau sudah ketiduran itu ya, sudah tidur udah nggak inget apa-apa, bantalnya kan otomatis jatuh sendiri. Dan tengah malam itu bangun tuh denger lagi suara ombak kayak gitu. Pokoknya keras sekali ya. Dan aku bilang ke orang tua aku kalau aku sekolah SMP nggak mau di situ, aku mau ikut nenekku lagi. Nah kemudian aku sekolah SMP, pertama aku mau sekolah itu nggak dikasih ya sama orang tuaku ya, mungkin juga keadaan ekonomi waktu itu sulit banget ya, apalagi aku punya dua adik itu. Waktu pindah di pinggir pantai itu ibuku hamil lagi, jadi mau punya 3 adik, jadi kayaknya sulit sekali ya perekonomian waktu itu. Uang itu berapa ya, bekalku cuma 200 perak waktu aku SD. Jadi waktu aku SMP itu maunya nggak dikasih sekolah, tapi aku maksa, aku nangis-nangis, aku pengen sekolah. Dan sama bapakku dikabulkan, ya udah wes sekolah aja. Terus akhirnya aku sekolah sama nenekku ya, tinggal sama nenekku. Kemudian aku sekolah di situ selama 3 tahun.